Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kakak percaya nih, 1 minggu ini pasti adik-adik diberkati Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, kakak tahu banget pasti kalian udah rindu banget untuk kita sama-sama memuji Tuhan bareng, menyembah Tuhan bareng, mendengarkan firman bareng. Kakak tahu banget pasti kita udah rindu banget untuk berkumpul beribadah bersama-sama lagi. Nah tapi adik-adik, kakak mau kasih tahu agar adik-adik nggak sedih. Tapi adik-adik harus tetap mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita percaya, kakak percaya dan adik-adik juga harus percaya kalau keadaan akan membaik dengan secepatnya. Dan kita bisa berkumpul bersama lagi untuk sekolah minggu bareng. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, seperti biasa kita mau angkat yel-yel kita. Siapa di sini yang masih ingat? Atau siapa yang udah lupa sama yel-yelnya? Nih, kalau aku bilang Moriah Kids, adik-adiknya jawab We are Moriah Kids. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Moriah Kids, we are Moriah Kids. Ya, baik, masih kurang semangat. Yang semangat dong. Kasih suara yang paling kencang dan yang paling semangat. Oke. Moriah Kids, we are Moriah Kids. Yeay. Oke, aku mau sekali lagi tapi adik-adiknya aja, oke? Kalau aku bilang Moriah Kids, yeay. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Kami masih bisa merasakan berkat kasih-Mu Tuhan, hingga kami juga masih bisa melakukan aktivitas kami jarak jauh Tuhan. Terima kasih, kami ingin memulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita mau angkat satu lagu pujian judulnya Aku Lagi-Lagi. Yang lagu ini nyanyi bareng-bareng ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Sekali lagi yang lebih keras buat Tuhan Yesus. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Di kiri kau ada di kanan kau ada di atas dan di bawah.
Tuhan Yesus, karena Engkaulah Yesusku. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Angkat satu lagu yaitu Dikepak-kepakan Sayapnya. Kita bilang Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. kita bilang dikepak-kepakan. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tumbuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. putar ke kiri, Putar ke kiri, putar ke kanan, putar ke kiri. putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, Putar ke kiri, putar ke kanan. yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan pada hari ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, Bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulang lagu ini dari awal. Kita sama-sama mau bilang, Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
niat tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita angkat kedua tangan adik-adik. Aku ajak untuk adik-adik bisa menyembah Tuhan. Pada hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku mau menyenangkan Tuhan. Sama-sama adik-adik menyembah Tuhan pada hari ini. Tuhan dan Adik-adik bilang, Tuhan, aku mau menyenangkanmu. Angkat kedua tangan adik-adik. kami Tutup mata adik-adik saat ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan lewat penyembahan kita. menyenangkan hati. Angkat kedua tangan adik-adik. Tutup matanya. Sama-sama kita bilang, Tuhan, sebut nama kalian, mau menyenangkanmu Tuhan. Sama-sama kita ulangi, Tuhan, aku mau menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita bilang, Hanya itu kerinduanku. sama-sama sekali lagi kita bilang, Hanya itu kerinduanku. kita sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah. Haleluya. Shalom adik-adik, hai apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kakak mau mengajak adik-adik semua, kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, kakak mau mengajak kita berdoa dulu sebelumnya ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari yang kami telah lalui. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati mata, telinga, hati dan pikiran kami, supaya kami bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan telah mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, pada hari ini kakak mau mengajak adik-adik bercerita, yaitu tentang sabda bahagia di bukit. Nah, ini adik-adik gambarnya. Ini dia gambarnya ya adik-adik. Nah, boleh diperhatikan sama-sama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Ini Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Nah, kok banyak orang ya kelihatannya ya adik-adik ya? Nah, di sini ternyata Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya ya, bagaimana hidup sebagai umat kerajaannya. Nah, yang dinamakan murid-muridnya itu bukan hanya yang ada di gambar ini saja ya adik-adik, ya, tetapi juga kakak dan juga adik-adik adalah apa? Murid-murid daripada Tuhan Yesus. Nah, namun sebelumnya adik-adik, sebelum kita bahas
gambar ini kembali, mari yuk kita sama-sama baca Alkitabnya. Nah, buat adik-adik yang belum mengambil Alkitabnya, silahkan kakak persilahkan untuk mengambil Alkitabnya terlebih dahulu. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, itu boleh minta bantuan kakak atau papa dan mamanya untuk sama-sama membacakan ayat firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Oke, sudah siap? Semuanya adik-adik? Sudah siap? Oke, sama-sama kita baca Alkitabnya, kita buka dulu ya. Ini terambil dari Perjanjian Baru ya adik-adik. Sini di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Jadi Lukas pasal 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Di sini langsung saja kakak bacakan sama-sama kita ya. Dengan perikop ya, ucapan bahagia dan peringatan. Ayat yang ke-20, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Yang ke-21, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu manusia, jika karena anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolakmu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat yang ke-23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Selanjutnya ayat ke-24, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya raya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ayat yang ke-25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat yang ke-26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, terima kasih ya adik-adik, kita sudah sama-sama membacakan firman Tuhan. Nah, kembali lagi ya, kakak perlihatkan gambar ini kembali. Nah, jadi tadi kita sudah sama-sama baca Alkitab kita masing-masing ya, firman Tuhan tadi. Nah, di sini tadi kakak sudah sampaikan, yaitu judulnya adalah Sabda Bahagia di Bukit ya adik-adik hari ini. Nah, jadi di sini Tuhan mau ada dua maksud Tuhan sebetulnya adik-adik ya buat kita. Yang pertama itu adalah kata berbahagia ya. Lalu yang kedua itu adalah celakalah. Jadi di sini ada dua ucapan, bahagia dan apalagi yang kedua peringatan, yaitu celakalah. Nah, gitu. Yang pertama kita mau lihat dulu adalah berbahagia. Kata bahagia itu bisa berupa apa? Tuhan memberikan damai sejahtera ya adik-adik buat kita, misalnya dalam keadaan kondisi kemiskinan, kelaparan, kesedihan, dibenci. Nah, adik-adik pernah merasa dikucilkan ya, pernah merasa dibenci. Adik-adik gak usah takut ya, karena ada Tuhan Yesus. Kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus pasti jaga adik-adik semua ya. Gak ada satupun dari adik-adik semua yang merasa sedih, karena ada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adik-adik, nah di sini celakalah kamu. Di situ dikatakan celakalah kamu. Nah adik-adik, kakak tahu saat ini kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Misalnya seperti
sekolah gitu ya. Terus juga jalan-jalan, dan yang paling utama adalah ibadah di sekolah minggu. Pasti rindu ya suasana kelasnya, atau bisa bermain bersama teman-teman gitu ya. Terus bisa melakukan aktivitas juga ya, kita melakukan permainan-permainan juga di sekolah minggu. Nah, di sini ada orang-orang yang dia sombong dengan dirinya. Nggak apa-apa, aku bisa kok, bisa tanpa Tuhan, nggak apa-apa, aku punya kekayaan, aku semuanya bisa gitu. Nah, hari ini adik-adik ya, kita diingatkan kembali tidak boleh punya sikap seperti itu. Misalnya kita bikin orang bersedih, bikin teman kita bersedih, nah itu kan nggak baik gitu. Nah, di sini juga kakak mau mengajak mengingatkan juga adik-adik, saat ini kan kita sedang dilanda yaitu namanya virus corona. Nah, ada yang tahu virus corona? Adik-adik di rumah pasti semua tahu ya apa itu virus corona. Nah, di sini kakak mau mengajak adik-adik juga, yaitu perlihatkan satu gambar dulu ya supaya adik-adik mengerti. Nah, di sini adik-adik bisa lihat. Nah, bagaimana di sini kita peduli ya, supaya kita nggak diterlimpa satu kecelakaan ya, sesuatu yang kita jangan boleh senang gitu dengan dengan kondisi orang lain ya, yang saat ini terjadi. Misalnya ada teman kita gitu yang tertimpa musibah gitu, jangan kita bersenang, tapi kita juga harus punya rasa simpati dan empati. Nah, di sini kakak mau menjelaskan yaitu bagaimana caranya supaya kita itu peduli kepada sesama. Nah, di sini kakak buat sebuah contoh ilustrasi. Misalnya kita menghadapi virus corona, ya. Nah, di sini kita peduli pada korban yang berdampak virus corona, yaitu membuat sebuah paket sembako. Misalnya ya, kalau misalnya kita punya kelebihan, nggak apa-apa, kita bantu sesama kita, ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Ya, di sini misalnya kita sama mama kita atau sama papa kita bantu misalnya tetangga kita gitu ya. Nah, di sini misalnya kita membantu aja berupa bahan pokok makanan yang misalnya berisi gula, minyak goreng, atau makanan-makanan instan lainnya ya adik-adik, boleh, atau apapun yang adik-adik punya gitu. Nah, ini yang seperti di gambar ini adalah orang-orang yang terkena dampak virus corona. Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Misalnya adik-adik punya makanan berlebih, daripada adik-adik buang, mending kasih ke tetangga atau orang-orang di sekitar adik-adik. Nah, begitu ya. Terus juga ya, selanjutnya kakak juga mau mengajak adik-adik semua ya, untuk mengingatkan kembali bahwa ya, kakak juga membuat ilustrasi tentang menghindari virus corona. Nah, di sini yang pertama, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa gunakan masker. Ya, maaf nih kakak nggak pakai masker ya, karena ada di dalam rumah. Nah, adik-adik kalau keluar rumah itu harus wajib menggunakan masker atau pelindung wajah. Ya. Lalu yang kedua, selalu mencuci tangan. Jangan lupa adik-adik harus cuci tangan. Cuci tangannya pakai apa? Pakai sabun. Nah, lalu juga selanjutnya menggunakan hand sanitizer ya, atau pembersih tangan yang biasanya berbentuk gel atau biasanya namanya antis ya. Lalu yang keempat, selalu menjaga jarak ya. Kalau adik-adik sedang berada di luar ruangan, itu adik-adik harus selalu menjaga jarak ya. Lalu selanjutnya yang kelima adalah makan makanan yang sehat. Nah, makan makanan yang sehat ya adik-adik, jangan pilih-pilih, nggak mau makan sayuran, dibuang sayurnya.
terus yang diambil apa lauknya doang. Nah itu jangan ya adik-adik, jadi harus dimakan juga sayur-sayuran karena itu juga adalah sumber untuk menjaga imun atau kesehatan adik-adik semua supaya sehat. Ya. Lalu selanjutnya yang keenam, ingat selalu apa? Berdoa kepada Tuhan supaya terhindar dari virus corona. Nah demikian ya adik-adik, untuk adik-adik semua. Nah sampai berjumpa lagi minggu depan ya. Intinya adalah kita harus selalu bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di saat kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Tuhan akan memberikan apa di situ? Celaka. Siapa yang mau celaka? Gak ada kan yang mau celaka. Nah, oleh karena itu kita jangan mengandalkan diri kita sendiri karena kita kuat, karena kita bisa, saya sudah pintar, saya bisa menggapai cita-cita saya. Nggak usah saya percaya sama Tuhan. Nah, nggak boleh seperti itu. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, adik-adik selalu andalkan Tuhan di dalam setiap kondisi adik-adik saat ini. Nah, kakak yakin dan percaya, kita yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan tidak akan terkena penyakit virus corona dan tidak akan kita akan dijauhkan dari semua bencana-bencana yang lain karena kita percaya sama siapa? Sama Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih ya adik-adik. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. For this simple reason